Bayangin, kamu lagi main game horor, tapi bukan di kota berkabut Amerika kayak biasanya, melainkan di Jepang tahun 1960-an. Lingkungan sunyi, bunga merah bermekar, dan tubuh manusia membusuk pelan-pelan sambil tumbuh kelopak indah yang justru bikin merinding. Nah, game ini bukan fan art, bukan sekedar rumor, tapi beneran ada. Namanya Silent Hill F. Dan percayalah, ini adalah Silent Hill yang nggak pernah kamu bayangin sebelumnya. Halo main karakter, balik lagi di channel ini. Hari ini kita bakalan bahas tuntas tentang salah satu game horor yang baru saja bikin dunia game geger, Silent Hill F. Banyak orang nyebut ini sebagai wajah baru dari franchise legendaris Silent Hill. Tapi ada juga yang bilang game ini terlalu jauh dari akar klasiknya. Jadi mari kita kulik bareng-bareng apa yang bikin game ini spesial, apa yang bikin kontroversial, dan apakah layak disebut sebagai kebangkitan Silent Hill setelah sekian lama mati suri. Pertama-tama, kita mesti ingat dulu, seri Silent Hill ini dulunya terkenal dengan atmosfer yang depresi, penuh simbolisme, monster yang mewakili trauma, dan kabut tebal yang bikin semua terasa sesak. Nah, di Silent Hill F, Konami memutuskan mengambil jalur yang berbeda. Settingannya diambil di kota Jepang era 1960-an. Bayangin, suasana desa tradisional, jalan setapak yang sepi, rumah kayu tua yang menyimpan rahasia kelam, dan nuansa vlog horor ala cerita rakyat Jepang. Dari sini aja udah terasa atmosfer game ini bakalan lebih gelap, lebih mistis, dan lebih asing buat para fans lama. Yang bikin menarik, skenarionya ditulis oleh Ryu Kishi. Buat yang belum tahu, dia adalah otak di balik Higurashi no Naku Koroni dan Ominiko, dua visual novel horor psikologis legendaris. Jadi, jangan heran kalau cerita di Silent Hill F penuh teka-teki, kejutan, lapisan simbolisme. Kalau di seri lama suka bermain-main dengan trauma pribadi karakter, kali ini narasinya lebih ke arah kutukan, siklus kematian, dan hubungan manusia dengan alam serta dosa-dosa leluhur. Jadi bukan cuma sekedar jump scare, ini horor yang nempel di otak kamu jauh setelah kamu matiin gamenya. Kalau kamu udah ngeliat trailnya, pasti inget dengan adegan cewek yang wajahnya membusuk perlahan. Lalu, tubuhnya ditumbuhi bunga merah yang indah sekaligus mengerikan. Nah, inilah ciri khas Silent Hill F. Konsep horor biologis bercampur estetika, cantik, mengerikan. Ini disebut banyak orang sebagai grotesque beauty, kalau nggak salah sebut. Jadi, sesuatu di satu sisi bikin kita jijik, tapi di sisi lain nggak bisa kita berhenti tatap karena begitu mempesona. Serius, adegan itu udah kayak cukup buat kita banyak orang trauma. Dari sisi gameplaynya, Neo Brains Entertainment, studio yang bantu bikin Capcom Resident Evil Remake, yang pegang kendali. Jadi bisa kebayang, mereka ngerti cara bikin horor yang tegang sekaligus punya pancingan yang pas. Puzzle-puzzle yang ada nggak kelewat gampang, tapi juga nggak bikin frustasi. Mereka nyoba balance biar pemain tetap deg-degan, tapi juga bisa ngerasa ketegangan khas Silent Hill. Dan walaupun banyak fans yang takut karena gameplaynya bakalan kebarat-baratan, ternyata desain level dan pancing ceritanya justru dapet pujian karena terasa klasik tapi seger.
Sekarang kita ngomongin soal reaksi publik. Begitu dirilis, Silent Hill F dapat sambutan lumayan positif di Steam. Ratingnya langsung very positif, dengan sekitar 88% ulasan pemain yang suka. Kritikus juga lumayan terbelah, tapi cenderung positif. GameSpot bilang, game ini berhasil menjadi standar baru untuk horor psikologis modern. Polygon bahkan berani menyebut ini adalah salah satu game Silent Hill terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, tentu aja nggak semuanya manis. Ada juga kritik tentang optimisasi, terutama untuk PC. Beberapa orang ngeluh soal glitch grafik, stutter, dan bug aneh kalau motion blur dimatiin. Jadi pengalaman main bisa agak terganggu kalau kamu nggak sabar nunggu patch-nya. Selain itu, sebagai fans lama juga kecewa karena menurut mereka game ini terlalu jauh dari identitas klasik. Mana kabutnya, mana kota Silent Hill-nya, dan mana Pyramid Head-nya. Begitu kira-kira komentar yang sering muncul di forum. Tapi, di sisi lain, banyak juga yang justru senang Konami berani nyoba hal yang baru daripada terus-terusan mengulang format yang lama. Jadi, balik lagi ke perspektif kamu sebagai pemain. Mau tetap nostalgia atau siap terima wajah baru dari Silent Hill? Buat saya pribadi, Silent Hill F ini ibarat tarikan nafas segar sekaligus suntikan beracun. Segar karena kita dapat cerita baru, nuansa baru, dan pendekatan yang lebih dalam terhadap horor psikologi. Tapi, racun karena game ini bisa aja bikin franchise makin terbelah antara fans lama yang nggak rela dan pemain baru yang jatuh cinta sama eksperimen ini. Dan justru disitulah kekuatannya. Game ini bikin orang ngomong, bikin orang debat, dan bikin franchise Silent Hill lebih relevan lagi. Oh ya, satu hal yang menarik juga adalah soal ending. Silent Hill F punya beberapa akhir berbeda yang bisa kamu buka tergantung keputusan dan jalur yang kamu ambil. Jadi, kalau kamu tipe gamer yang suka explore semua kemungkinan, ini bisa menjadi alasan buat main berkali-kali. Apalagi kalau kamu termasuk yang suka nyari teori, simbolisme, atau makna tersembunyi di balik setiap adegan. Game ini benar-benar kayak bahan buat didebat. Nah, jadi kesimpulannya Silent Hill F bukanlah game yang sempurna. Ada glitch, ada masalah performa, dan ada rasa kehilangan bagi fans klasik. Tapi di sisi lain, game ini berani, seger, dan berhasil menghidupkan kembali rasa takut sekaligus penasaran yang udah lama kehilangan dari franchise ini. Kalau kamu game horor sejati, menurut saya, Silent Hill F adalah game yang wajib kamu coba. Sekarang saya lempar ke kamu. Apakah menurut kamu Silent Hill F adalah layak untuk sebagai kebangkitan franchise ini? Atau malah menjadi pengkhianatan terhadap akar klasiknya? Drop pendapat kamu di kolom komentar. Dan mari kita debat sehat bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan game horor lainnya dan lore menarik lainnya. Ingat, beraninya kamu bermain horor bukan cuma soal keberanian melawan monster, tapi juga keberanian buat menghadapi pikiran kamu sendiri. Jadi, siapkah kamu masuk ke dunia Silent Hill?